Maksudnya pas saya meninggal mamaku itu kayak maksudnya pikiran sudah sangat berubah. Saya bilang, maksudnya teman anak siapa lagi tuh? Kamu anak-anak lapin teman anak orang tua kita tidak ada lagi. Di situ alhamdulillah saya kenal punya kakak ini tuh, dia panggil saya. Pertama dari Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Emin Marenda. Kali ini saya nge-podcast bersama adik atau adik-adik di kampung yang saya sudah anggap adik sendiri. Dia ini baru pulang dari perantauan dari Timika. Jadi saya ajak dia nge-podcast atau sekedar hanya berbincang-bincang santai karena memang dia ini punya masa lalu yang sangat brutal. Masa lalu yang sangat sangat yang tidak wajar dilakukan oleh generasi saat ini sebenarnya. Jadi kali ini dia sudah mulai hijrah, dia sudah mulai tidak melakukan lagi hal-hal yang memang merusak dirinya dia sendiri begitu. Jadi kalau untuk teman-teman di Kombeli dan para penonton pemirsa yang ada di Kombeli mungkin sudah kenal Dewa dulu juga dan sekitarnya pas sudah kenal dengan saya panggil adik ya, adik ini. Jadi dia ini kalau untuk di seputar wilayah Kecamatan Pasar Raja itu siapa yang tidak tahu dia? Dulu yang kurus krempeng, ya. Hari ini dia sudah mulai naik badannya, mulai tembem. Jadi perbincangan santai kita hari ini sangat santai sekali karena berada di PT Kasusuna. Dengan kita bikin ala camping saja karena memang pada dasarnya saya dan istriku itu suka camping. Jadi semua alat camping itu alhamdulillah ada. Hampir sebagian kecilnya ada. Jadi kalau dilihat sekarang ini bagaimana Firsal? Dilihat sekarang sama yang ke belakangan bagaimana? Sangat kehidupan? Jauh sekali. Kalau masa-masa SD dulu bagaimana? Dari SD sampai tamat semua hancur sekali. Paling nakalin parah. Kalau dibandingkan dengan sekarang, alhamdulillah sudah beda. Beda ya? Beda sekali. Dulu kalau kenakalan SMP yang tidak bisa dulu pada apa? Kalau yang waktu SMP itu pernah dulu. Saya sama teman berapa orang? 4 orang. Saya lah karena ulah Harkim sama awal. Itu SMP itu? SMP. Pasti tahu itu. Alumni 95 itu. Siapa yang tahu 95? Alumni 95 atau alumni berapa ya tamat SMP? Alumni 2000 berapa? Cuman kelas 95 dulu. Itu yang paling tidak bisa kita lupakan itu. Dalam satu ruangan itu kan ada meja, kursi, papan tulis. Semua itu kita patahkan, kita kasih hancur bertabung di atas balkon ini. Semua dalam ruangan itu hancur, tidak ada isi. Semua foto-foto habis. Itu alasannya kenapa itu? Ya karena ini sudah masih ya nakal-nakal itu karena cari-cari nama supaya dikenal sama orang baru itu nakal. Kan masih zaman-zaman dulu deh. Hanya supaya dibilang. Supaya dibilang dia tuh nakal jago apa. Padahal sebenarnya apa itu sekarang ini tidak gunanya. Kalau kenakalan SMP, SMA bagaimana? SMA itu terus parah. Apa yang tidak bisa dilupa lagi kuliah SMP? Kami rokok di belakang sekolah, minum, serve jambu, curi kue nyala kacung. Parah punya. Tapi kalau dipikir sekarang bagaimana? Sangat tergunanya sebenarnya. Sebenarnya awal-awal sudah mulai hijrah itu diawali dengan apa sebenarnya? Kalau mau mulai tapi belum terlalu mau hijrah sekali Den. Pas waktu 2019 sudah awal-awal berubah begitu ya? Kayak yang begini sudah tidak penting, begitu sudah tidak penting. Itu yang mendasari itu awalnya apa itu? Di saat saya kemarin kan saya ke Timika 2021. Apa tidak maksudnya sudah di Timika atau masih di kampung?
Apa? Kayak sudah tidak lagi mau. Oh, itu. seperti begitu. Oh, ke kampung. Dari dulu 2019 sebelum kan dulu 2019 sebelum saya apa ujian nasional. Lagi 1 minggu. Di situ saya apa mengalami musibah sangat parah. Kabar duka yang paling dalam. Kan dulu dulu kan saya dikenal kayak nakal parah, tidak pikir suasana dan tidak pikir keadaan. Pas di 2019 itu pas dia meninggal. Saya punya mama itu memang sangat tersentuh sekali, sangat. Maka mulai di situ sebenarnya pas awalnya meninggalnya saya memang pikiran itu masih kacau, masih kayak hidup kayak bagaimana, langsung saya dan saya ada orang tua lagi, cuman habis saya pikir matang-matang. Kalau ayah kan dia kok. Bapakmu kan di ini tuh Madura. Kalau bapakku asli Madura. Dari kecil kan tidak. Dari umur 5 bulan masih dalam perut udah sokas tinggal saya. Betul. Dan tadinya dikira saya tumor, tidak jadi manusia, tapi karena Tuhan berkehendak lain, alhamdulillah. Tidak sangka-sangka dan malah ada saya. Orang tua, ibu, mama meninggal kapan? 2019 lagi 1 minggu ujian nasional. Ya itu sudah mulai nih. Di situ maksudnya pas saya meninggal mamaku itu kayak maksudnya pikiran sudah sangat berubah. Saya bilang, maksudnya teman anak siapa lagi tuh? Kamu anak-anak lapin teman anak orang tua kita tidak ada lagi. Di situ alhamdulillah saya kenal punya kakak ini tuh, dia panggil saya. Pertama dari iseng-iseng saja. Dia panggil saya, coba kita ke sekret tuh, ada sekret. Oh, sekret. Ya dulu kan, sekret jalan-jalan saja kan? Sekret jalan-jalan, bincang-bincang. Bikin undangan. Iya, biasa saja dan pas di situ saya ditanya-tanya tuh, masih ditanya apa yang kamu rasakan saat ini, apa yang kamu alami, bagaimana. Sudah sih saya jawab. Alhamdulillah sudah, dia tarik saya ke sekret. Sudah dari situ. Itu masih sama-sama dulu. Iya, sama-sama dulu. Sama adik-adik banyak juga dong. Tapi alhamdulillah dari situlah itu kasih masukan, alangkah baiknya jangan begini, jangan begitu. Pokoknya alhamdulillah dari situ sedikit demi sedikit sudah tahu dan mana yang benar, mana yang tidak. Yang tadinya saya sering maksudnya cuma bikin masalah saya di kampung, merokok, minum apa, bawa perempuan, pokoknya segala, semua ada kenakalan langsung pernah rasakan. Alhamdulillah karena saya kenal minuman semua. Minuman apa? Cewek lagi. Semua cewek, minuman, jalan kiri kanan. Parah pokoknya. Sampai terkenal saya di Kembeli itu. di Hone lagi. Mesti di mana? Semua ada yang baik kenal saya. Tapi tergunanya. Iya. Pada intinya tidak. Tergunanya. Kalau niat ingin ke Timika itu memang hanya sebatas jalan-jalan saja untuk merubah nasib. Tentunya Timika itu, iya. Dari iseng-iseng juga dia mesti jalan-jalan ini. Tapi alhamdulillah pas di sana, maksudnya seiring berjalannya waktu, di sana kan saya di sisi kondisiku, maksudnya kayak di sekitar wilayah kondisi kan tidak ada kayak macam anak-anak. Semua alhamdulillah orangnya istiqomah hijrah tuh, sholat. Nah, pas di saat itu, lingkungannya. Lingkungannya. Menjalani berapa bulan saya di Timika itu, kayaknya sekitar hampir 3 bulan. Belum. Lanjut. 3 bulan min, temanku sering panggil saya, salah. Mari, sholat. Tapi saya bilang, iya duluan. Lama kelamaan, HP pikir, apakah saya harus begini terus? Saya tidak malu. Di sini cuma saya yang tidak sholat dulu. Semua di sekelilingkin orangnya sholat semua, sembahyang, sholat. Situ mulai tersentuh hatiku. Misal apakah kamu harus begini terus? Kamu tidak bisa berubah. Di situ alhamdulillah. Memang saya niatkan toh. Kau terakhir sholat kapan? Hah? Sebelum terakhir sholat kapan? Tidak tahu masih terkecil mungkin. Tidak pernah sholat. Parah. Jangan sholat lima waktunya jangan. Sholat ini sholat Jumat ini yang memang harus wajib bagi laki-laki itu tidak pernah kasihan. Habis itu 3 bulan. 3 bulan sudah mulai tersentuhnya bertanya-tanya dia sama punya diri sendiri tuh, apakah saya harus begini, Firsal kamu tidak bisa berubah. Sudah. Di situ tiba-tiba yang tadinya postingan saya punya TikTok di berandaku semua FB-ku, kayak musik yang tadinya cuman musik biasa-biasa tentang alam, tentang kehidupan. Nah tiba-tiba saya bingung, semua muncul dakwah.
Ustaz Somad, Ustaz Abu Jafar. Ih, saya bilang maksudnya, nonton di situ. Masa nonton minta kedokannya mereka kayak macam orang yang nakal apakah tidak bisa berubah kan? Maksudnya kayak gimana? Harus sholat. Sholat itu sangat penting. Karena itu tiang agama. Sudah lama-lama saya nonton, terpukul di hatiku ini. Kayaknya saya bismillah, mulai bismillah. Nggak tahu pas saya bilang saya bismillah itu, saya tidur, saya bangun sepertiga malam. Di jam 3. Itu saya niat, kayak saya baca-baca postingan kan harus kayak macam di sepertiga malam itu sholat taubat, sholat tahajud sama hajat. Saya bismillah, saya sholat. Pertama saya tertawa saya cuma tahu Al-Fatihah saja itu. Karena ingat dari kecil saya tahu mengaji. Jangan mengaji surat-surat predik saya tidak tahu kayak macam Al-Kausar apa, Walat saya tidak tahu semuanya lah. Situ saya sholat, bismillah. Nggak tahu kenapa saya sholat tobat di sujud terakhir itu kayak gimana? Kayak mungkin karena saya ingat dosa-dosaku mungkin yang pernah saya lakukan di masa laluku. Nah tiba-tiba air mata jatuh sendiri. Itu awal itu. Awal sekali awal. Sudah taubat 2 rakaat, alhamdulillah saya bisa. Pas sholat tahajud, alhamdulillah bisa. Sudah saya minta petunjuk. Ya Allah, kalau memang Tuhan sayang sama saya tuh, tolong kasih petunjuk, kasih jalan yang benar dan tolong dekatkan saya kepada dirimu dan jangan jauhkan saya dari agamamu. Bismillah. Sudah selesai. Masuk sholat subuh. Di situ saya bismillah, saya pergi. Alhamdulillah saya bisa. Pas paginya sudah hilang itu, cuma hilang nih. Nggak tahu kenapa tiba-tiba pas sholat zuhur udah bunyi azan, saya kayak ini. Nggak tahu perasaanku mungkin. Kayak ingat mati begitu. Di situ saya bilang, saya sholat. Sampai saya sholat, saya keluar sholat zuhur itu tuh semua orang menganggap saya. Yang tadinya saya ditahu begini, kalau maksudnya nakal apa bla 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 bla, nakal pokoknya nakal. Di situ mereka lihat saya sholat subuh. Saya pergi di masjid. Saya langkahkan kakiku ke masjid saja itu kayak Muhammad kayak bagaimana? Beda dari kayak dunia sebelumnya begitu yang kayak gimana, kayak lebih nyaman, kayak saya masuki kayak ini kayak adem sekali. Sholat di situ. Sudah selesai saya sholat zuhur, saya pulang, saya buka lagi postingan dakwah. Sudah dia bilang ini di TikTok ini. Di TikTok ini. Sudah scroll terus ini. Iya, hampir semua dakwah. Tentang dakwah maksudnya kayak ceramah Ustaz Somad, Abdul Jafar Al-Idrus, banyak kayak Anan Ataki. Sudah saya nonton dia bilang kalau macam ahli maksiat kalau ingin mau hijrah, tes laksanakan sholat wajib ini 40 hari. Insya Allah kalau sudah selesai 40 hari kamu bakalan ketagihan. Itu saya tes, tapi jangan tanya. Awalnya berat? Awalnya itu berat, cobaannya itu Muhammad. Jangan tanya kalau cobaannya, parah. Kita dijauhkan sama orang yang kita sayang, teman-teman kita dijauhkan, kayak macam, maksudnya kayak godaannya itu banyak. Tapi karena itu memang saya syukur juga memasuki bulan Ramadan, bulan puasa. Nah, di situ saya tambah semangatku tambah ada. Berarti ini sebelum Ramadan tadi? Iya, sebelum Ramadan tadi. Mungkin lagi 1 bulan Ramadan mungkin. Sudah di situ masuk bulan puasa. Alhamdulillah. Saya jujur, selama bulan puasa bulan Ramadan tidak pernah saya puasa full. Dari kemarin tahun kemarin saya masih nakal, tidak pernah. Baru saya di Timika ini, alhamdulillah puasa full. Sholatku juga terjaga, alhamdulillah. 5 waktu. Sudah pas lewat 40 hari kayak bagaimana? Pas sudah lewat 40 hari saya hitung itu, dan saya catat bilang, sudah lewat 40 hari. Sudah dari situ kayak sudah ketagihan. Alhamdulillah sampai sekarang. Maksudnya kita bukan orang soleh, cuman kita ahli maksiat yang mau hijrah, yang mau bertobat. Karena mau sampai kapan kita begini itu habis tak pikir-pikir, bergunanya lagi. Sepakat ya. Apalagi sekarang sudah akhir zaman, kasihan susah kita mau dapat di akhir zaman ini orang yang mau bertobat. Itu sangat proses. Prosesnya jangan luar biasa. Tapi alhamdulillah kalau kamu dengan niatkan, kamu bismillahkan, insya Allah. Semua. Tapi kamu harus kuat harus siap mental, harus kuat biar Tuhan hantam mentalnya. Kan pas kita mau hijrah itu kan kita dihantam mentalnya, kita hancur, dijauhkan sama orang-orang ini, rezeki kita dikurangkan, pokoknya kesabaran kita diuji, parah, lebih parah dari keadaan kita. Kau 2 tahun kemana merantau tuh? Ini ke 1 6 atau 6 bulan. 1 6 bulan? Berarti selama merantau itu 1 6 bulan saja kah? Jadi kemarin. Mau 2 tahun kah? Bulan 9 baru 2 tahun, bulan 10. Lama juga. Lumayan. Jadi bagaimana ini? Kesannya bagi untuk generasi saat ini nih yang
bukan kita juga mau. Iya. Maksudnya gini tuh, kalau saya kan kita rubah saja kita punya mindset. Betul nih. Kita beranilah berbeda tuh, beranilah berbeda karena di dunia ini kan sudah banyak orang yang biasa-biasa saja. Betul. Kalau kita mau sama juga dengan mereka, mau jadi apa juga kita ke depannya. Tapi kan tidak bisa kita menjas juga bahwa orang itu akan ahli maksiat selamanya kan. Iya. Kehidupan ini kan kalau bahasa lah pokoknya kan nihago belai. Cetak ini nihago. Iya. Atau kita sudah menjas orang padahal orang yang kita jas maksiat begini-begini pada ujungnya ke depannya kita minta tolong dengan mereka. Betul. Lagi. Karena kita mau taruh di mana kita mau di muka ini. Karena ingat, yang setahu ku tuh yang saya tahu kayak macam saya nonton dokumen para ustadz, habib para ulama dan yang lain-lain habib. Karena jujur Allah lebih mencintai ahli maksiat yang mau bertobat daripada orang yang soleh tidak pernah merasa salah. Ingat, yang menempati surga itu ahli maksiat yang mau bertobat dengan sungguh-sungguh dengan dia bismillahkan tobat nasuha, tobat yang tidak akan diulangi lagi dan dia akan dilakukan dengan sungguh-sungguh. Insya Allah. Memang betul. Betul. Kayak macam belum tentu orang saleh sholat selama 60 tahun selama masih hidupnya dia ahli tahajud, pokoknya ahli Ramadan, pokoknya ahli semua lah. Dia tidak pernah putus sholat sunahnya, dia laksanakan semuanya, para semua. Tapi dia belum tentu masuk surga. Belum menjamin. Ya kalau hikmah yang diambil dari masa lalu sampai sekarang dan untuk menata masa depan lagi bagaimana nih hikmahnya ini? Makanya Hikmahnya, evaluasinya tuh, kalau dibanding-bandingkan begitu. terus sekarang ini, gimana? TTV nom, Kita nak bola. TTV nom anu baik. Iya, intinya poin pertama itu satu. Si bangsat-bangsatnya kita, si ahli-ahli maksiatnya kita, si bodoh-bodohnya kita, si durhaka-durhakanya kita, si nakal-nakalnya kita, ingat sholat. Karena sholat itu yang akan menuju kamu di jalan yang benar. Percaya dan tidaknya, demi Allah saya katakan sholat. Percaya saya, biar kamu ahli apa sih, ahli maksiat, sholat. Intinya itu sholat. Jangan ada yang lain. Tidak ada yang lain. Sholat itu yang paling penting, itu tiang agama. Sholat itu yang menolongmu nanti di yaumul kiamah nanti. Wih, keren sekali. Kemudian judulnya ini apa? Judulnya maksudnya podcast. Bukan ada yang disampaikan tadi betul sepakat juga saya. Bukannya kita mau so alim kan? Iya, tidak. Tapi kalau Nabi Muhammad sampaikan itu awal sampai kepada Muhammad sampaikan kebaikan walaupun hanya satu dua kata. Itu dua ayat. Jadi kalau sepakat juga dengan begitu. Hanya saya jadi soalan sekarang ini generasi sekarang ini. Mereka tuh menikmati kayak nongkrong tak karuang, diskusi-diskusi yang tidak masuk akal. Iya. Apalagi dulu diskusi bahas di mana kita curi ayam. Tembak gua. Maksudnya tergunai lagi sekarang ini kasihan. Dia sekarang ini gua nikmati saja. Nikmati. Pokoknya harus berguna bagi semua orang. Jadi kalau persoalan asmara ini bagaimana? Maksudnya? Anda asmara, Anda sama bola. Jadi kalau asmara diserahkan sama Tuhan saja. Iya. Jangan dia mau kasih jodoh yang mana. Iya. Intinya Tuhan kalau sudah kasih kita itu jodoh siapapun dia tetap. Iya. Karena masa lalunya juga sudah. Sebenarnya jodoh itu bukan dari, maksudnya jodoh itu bukan karena Allah, cuman tergantung dari kita. Karena menurut Ali bin Abi Thalib radhiyallahu Allah taala anhu, beliau pernah mengatakan jodoh itu tergantung dari kita diri sendiri yang mau berjuang, berusaha dan mengikhlaskan dengan keriduan. Maksudnya itu? Maksudnya begini, kayak macam kita tuh sudah serius sama satu perempuan ini, sangat serius sekali. Pas sudah putus, kayak sakit hati apa dah bilang, maksudnya kita bilang mungkin dia bukan jodohku dan apa apa pokokku minum apa kan belum tentu. Mungkin itu teguran buat kita supaya jadi yang lebih baik lagi. Yang tadi kita pacar sama dia pokoknya banyak masalah atau apa gimana bla bla. Sebenarnya itu bukan kita, cuman teguran dari Tuhan buat kita supaya bisa maksudnya memperbaiki ini hubungan itu lebih baik lagi. Atau dari semua kita putus, ikhlaskan saja, ikhlas dengan keriduan.
Insya Allah Mungkin bukan yang terbaik. mungkin yang terbaik. Mungkin cara Tuhan. Tuhan begitu. tahu. Yang terbaik untuk kita. Iya. Aisyah. Dan Tuhan pasti siapkan yang terbaik ke depan ini buat kita. Maksudnya bukan juga tamu soal ini. Tapi percaya itu kan. Iya, saya. Jadi kalau masalah asmara diceritakan sama Tuhan ini. Iya, Tergantung dia mau kasih. tergantung. Saya siap. Tapi kan jangan dulu. Umur berapa? Maksudnya- 23 ya? Sekarang 23 insya Allah 23. Jadi dimantapkan. 25. Iya. 25. Bisa, tapi kalau Tuhan dikasih dekat-dekat kita bagaimana? Apa-apa. Sudah takdirnya juga kita. Takdirnya kita. Terima saja. Terima padanya. Tapi kan maksudnya sekarang kan mesti saya ada dengar kayak macam saya lihat kayak perempuan, biar kamu sekarang pandang fisik lah materi. Ini sudah tidak zaman menjamin. Tidak zaman lagi, termenjamin. lagi. Jadi apa Cuma sekarang di dunia saja. kalau menurut menurut kamu apa? Kalau yang saya cocok? pribadi sih itu, Oh. kalau saya perempuan tapi itu maksudnya saya kalau dari diriku sendiri inginkan yang seperti begini. Cuman itu saya serahkan sama Tuhan saya dan mendatangkan saya perempuan seperti bagaimana. Karena tugasnya laki-laki kita ini Ah. memperbaiki, merubah pasangannya kita, saling melengkapi. Kalau lambung. Kalau aneh lambung tau. Pelihara mi lambung. Enggak aneh lambung. Enggak aneh. Karena memang kalau cari pasangan itu toh yang mempunyai 5 pribadi. Kalau saya tapi itu pertama agamanya. Kedua, Agamanya, kedua sayang sama orang tuanya ataupun keluarganya, ketiga adat dan istiadatnya. Keempatnya tidak munafik begitu ya, maksudnya dia selalu itu versi kamu. ya versi saya tapi ini Iya, tuh iya, bukan kalian. Itu kan tergantung dari kalian juga. Kan masing-masing kan orang mempunyai beda-beda pribadi Iya, seperti iya. itu. Seperti Keempat? begitu. Keempat itu Keempat kan? kelima Mi. Kelima. Kelima itu temusnya gimana? Cukup selingkuh. Jangan selingkuh tidak bagus. Itu aja. Yang tidak maksudnya tidak munafik, tidak main di belakang di depan kita baik di belakang ya Allah. Jangan terbaik guys. Iya. Karena memang harus kalian tahu perempuan toh. Yang saya tahu tapi toh mungkin kalau Pokoknya kami yang tahu kayak kamu tahu terus. iyo yang ada mungkin kalau ada salah kata saya minta maaf. Kalau saya tahu sih karena tiketnya menuju ke surga seorang istri itu ada di suami. Tergantung bagaimana dia Iya. melayaninya. Iya. Dan kalian juga jangan pernah dalam rumah tangga kalian menjawab suami apa yang suami bilang tidak, jangan, tidak mau. Kalau Dalam baru rumah- kalau gini, karena itu kadang kalau masih masih pacaran itu tidak apa-apa lah. Masih pacaran tipis-tipis boleh lah, bukan juga suami. Itu bagaimana itu menurutnya? Jangan. Kalau sudah terbiasa dari pacaran, Namanya kalau sudah terbiasa dari pacaran dia tukang selingkuh, tukang munafik. Tetap di bawah. Iya, tetap di bawah-bawah. Betulan, tetap di bawah-bawah sampai kau menikah nanti. Tetap. kadang orang bicara kalau lawan sinadong. Jam nabanagaan dunia maksudnya jam nabanaga Oh, lang. jadi memang motivasinya begitu itu. Iya. Jadi maksudnya saran dari saya. Jadi kalau gini, kan saran tuh. Jadi kan kalau motivasinya dari nakal jadi seorang peminum, jadi seorang perokok. Dulu kan perokok kamu. Parah. Nah ini, ya kita bahas rokok lagi nih. Saya sampai hari ini nih masih senang kalau untuk rokok karena kayak ada energi positif yang muncul ketika berpikir jernih saja. Betul. Kalau saya lagi merokok. Saya pernah merasakan seperti itu. Baru gini, bagaimana caranya itu kayak tiba-tiba berhenti merokok begitu ya? Padahal susah itu, apalagi masih muda belum Jujur, ada. saya merokok dari kelas 5 SD. Jujur, minum dari kelas 6 kelas 1 SMP sudah merokok. Kalau merokok saya tusuk anting itu dari kelas 5 SD, lah Isran masih hidup lah Isran itu. Tusuk telinga? Iya, yang tusuk telinga kalau Isran itu. Aduh kembali. Dari kelas 5 SD. So pakai apa namanya? Anting-antingan ya. Anting-anting yang Tidak biasa maksudnya ini. merokok tadi itu, kenapa bisa sampai tidak merokok begitu? Kalau dari merokok situ sih pas saya di Timika kemarin, ini pas saya di Timika 1 bulan 2 bulan sama saya bisa merokok. Cuma bisa pikir-pikir, maksudnya coba kita pikir tuh, maksudnya kayak ini satu bungkus rokok 10.000, 10.000. Tak kali 1 bulan berapa? Kalau tidak merokok tapi ini tuh, bisa pikir-pikir kan, apalagi saya ini kasihan, maksudnya sendiri tuh tidak bergantung di. Tidak ada motivasi lain gitu, hanya motivasi tentang uang saja yang dikumpulkan tadi, Bah. Iya. Kalau saya tapi pribadi. Iya, masing-masing punya pribadi ya. Lanjut.
cuma itu saja. Maksudnya habis saya pikir, ih coba setiap hari kita kasih keluar uang, tidak mungkin dalam satu hari cuma 1 bungkus. Pasti kan kayak 3 bungkus, 2 bungkus, apalagi kita Saya 2 bungkus. untuk mi, apalagi kita Untung rolling. Kalau Surya Surya, mungkin Surya, sempurna, gantung apalagi diri kita, Pak. Cam, so gantung diri so. Jadi habis itu motivasi itu saja tuh. Sudah dari situ. Awalnya Awalnya dari situ sebenarnya. Baru saya bisa baca-baca juga ini kayak macam dalam agama atau kita dalam Iya. di agama dulu ini. Rokok ini kan ada Makro. Enggak, makro ya, Kak. sebenarnya enggak. Tembakonya sudah ini. Dulu kan kayak macam Umar bin Khattab kan dia, peminum, pemabuk, maksudnya kayak rokok ini karena dalam agama itu Nabi Muhammad dia terangkan bahwa jangan merokok sama minum itu sebenarnya kalau dalam agama sih saya tahu kok tapi haram. Jadi motivasinya itu lagi. Iya, itu. Jadi kalau awalnya itu sama uang tadi. awalnya berat. Awalnya berat sih, tapi saya bisa bilang kan sudah. Saya ada teman, maksudnya masukan dari teman tuh. Kalau kamu lepas rokok, isap gula-gula hari ini, isap gula-gula. Sudah bisa isap gula-gula sama minum susu beruang sebelum saya tidur. Saya biasakan 1 minggu saja. Alhamdulillah. Pelan-pelan 1 bulan ini cuma 2 batang, 3 batang. Di keadaan saya apa depres sudah untuk memunculkan energi positif tadi kan. Tapi lama-kelamaan masa saya stres melalui rokok, ada Tuhan. Ada begitu. sejadah. Iya, begitu. Ada sejadah untuk manusia mengeluh sama Tuhan. Apalagi kita terpunya. Maksudnya jangan kita beranggap kayak macam saya kan tidak lagi mamaku, tidak lagi bapak kandungku. Jadi kayak macam harus kasih stres melalui di rokok minuman tergunanya. Tuhan yang selalu ada buat kita. Jadi itu aja. Itu. Cuma itu saja, simpel aja. Langsung alhamdulillah sampai sekarang. Ngeri juga ya. Rokok ini tidak. Cuma saya bersyukur juga Den. Supaya Bisa seperti begini. berkurangi juga. Kurangi juga uang untuk beli rokok. Enggak tambah agak loh. Dalam tambah si Isa. Si Tabak. Kita mencuri ini. Nah, bukan aku kumpul, saya kumpulkan kamu pakai apa? Kamu kumpul sini rokok saya. Iya. Bawa lah. Banyak yang bercanda. Memang ngiri-ngiri sedap. Jadi kalau pesannya apa ini? Untuk generasi saat ini nih. Yang Kakak Patuli ini. Mungkin pesan dari saya tuh, lebih aja. Misalnya kalian pikiran, apa kalian drama harus kalian begitu terus. Maksudnya satu, pikir orang tua, keluarga. Macam kita tak bikin masalah tuh, pasti kan tidak mungkin, maksudnya kita bikin masalah ini, pasti kan orang kayak macam orang di sekitarnya kita ataupun tetangga dia bilang, anak yang mai karena kalano tempo karena masalah. Yang malu siapa? Orang tua kah bukan? Yang harusnya orang tua kamu angkat derajatnya, kamu bahagiakan dia, bukan kamu tambah kasih jatuh, kasihan. Bos, di saat kalian kehilangan nanti orang tua, nanti baru kalian rasa. Tapi saran dari saya sebelum, karena jujur, tiketnya seorang anak laki-laki itu, seorang anak itu, ada di orang tua. Bahagiakan orang tua selagi orang tua masih ada di dunia. Kalau orang tua sudah tidak ada, nanti baru kamu rasa. Jadi, sakit hati tertinggi lebih sakit ketika kita kehilangan orang tua. Maksudnya kalau saran dari saya sih, mesti jangan minta nakal-nakal, maksudnya sudah mi, tergunanya lagi sekarang ini. Baik-baik saja deh. Baik-baik saja lah, mesti kita berguna bagi semua orang. Bismillah saja, insya Allah pasti kamu bisa. Kalau saran dari saya sih. Niat saja itu. Niat saja. Bismillahkan saja. Oke. Itu tadi bincang-bincang santai saya dengan Bang Frizal. Jadi Ustazah Frizal. Tidak lah. Mengenai tentang proses jalan hidupnya dari yang jadi seorang apa tadi? Dari yang kayak apa? Maksiat, maksiat. Kayak ahli maksiat menuju jalan Tuhan, jalan Allah, dan proses bagaimana kenakalannya waktu masih SMP dan SMA. Jadi saya kira sampai di sini, terima kasih sudah hadir di podcast Eben Warenda. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.